The human voice. It's the instrument we all play. It's the most powerful sound in the world, probably. It's the only one that can start a war or say, I love you. And yet many people have the experience that when they speak, people don't listen to them. Why is that? How can we speak powerfully to make change in the world? But I like Suara manusia adalah instrumen yang kita semua gunakan. Suara terkuat di dunia, satu-satunya yang bisa memulai perang atau mengatakan, aku cinta kamu. Tapi banyak situasi di mana saat berbicara, orang lain tidak mendengarkan. Mengapa demikian? Bagaimana caranya berbicara dengan hebat untuk membuat perubahan di dunia? I'd like to suggest there are a number of habits that we need to move away from. I've assembled for your pleasure here 7 deadly sins of speaking. I'm not pretending this is an exhaustive list, but these 7, I think, are pretty large. Habits that we can all fall into. First, gossip. Tapi saya ingin menyarankan beberapa kebiasaan yang harus ditinggalkan. Saya sudah menyusun untuk Anda 7 dosa mematikan dalam berbicara. Saya nggak akan pura-pura kalau daftarnya tidak melelahkan dan panjang. Karena menurut saya, 7 dosa ini adalah kebiasaan besar yang bisa menjebak kita. Pertama, gosip. Speaking ill of somebody who's not present. Not a nice habit, and we know perfectly well the person gossiping 5 minutes later will be gossiping about us. Second, judging. We know people who are like this in conversation, and it's very hard to listen to somebody if you know that you're being judged and found wanting at the same time. Third, negativity. You can fall into this. My mother in the last years of her life became very, very negative, and it's hard to listen. I remember one day I said to her, it's October the 1st today, and she said, I know, isn't it dreadful? Menjelek-jelekan orang di belakang. Bukan kebiasaan bagus, dan kita tahu bahwa orang yang suka bergosip juga nantinya akan bergosip tentang kita. 2, menghakimi. Ada orang seperti ini dalam percakapan dan sangat sulit untuk mendengarkan seseorang jika Anda tahu sedang dihakimi dan ingin melakukannya secara bersamaan. 3, negatif. Kau bisa jatuh pada kebiasaan ini. Ibu saya sebelum meninggal menjadi sangat negatif dan sangat sulit untuk mendengarkannya. Suatu hari saya berkata padanya, hari ini tanggal 1 Oktober. Dan dia bilang, ya, menyebalkan ya. It's hard to listen when somebody's that negative. And another form of negativity, complaining. Well, this is the national art of the UK. It's our national sport. We complain about the weather, about sport, about politics, about everything. But actually complaining is viral misery. It's not spreading sunshine and lightness in the world. Excuses. Dan bentuk lain dari negatif adalah sangat sulit mendengar orang berbicara dengan negatif. Dan bentuk lain dari negatif adalah mengeluh. Seni nasional di Inggris. Ini adalah olahraga nasional kami. Kami mengeluh tentang cuaca, olahraga, politik, apa saja. Tapi sebenarnya mengeluhkan penderitaan tak berujung. Tidak akan menyebarkan kebahagiaan di dunia. Yes. We've all met this guy. Maybe we've all been this guy. Some people have a blame thrower. They just pass it on to everybody else and don't take responsibility for their actions. And again, hard to listen to somebody who's being like that. Penultimate, 6 of the 7, embroidering, exaggeration. It demeans our language, actually, sometimes. For example, if I see something that really is awesome, what do I call it? Alasan, kita semua pernah melakukannya. Ada orang yang suka melempar kesalahan, dilempar ke siapa saja dan tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan lagi-lagi sulit mendengarkan orang seperti ini. Kedua, yang terakhir, yang keenam, adalah melebih-lebihkan. Kadang rasanya seperti meremehkan bahasa. Misal, kalau saya melihat sesuatu yang benar-benar mengagumkan, saya sebut apa? Dan tentu saja melebih-lebihkan menjadi kebohongan.
And then, of course, this exaggeration becomes lying, out and out lying, and we don't want to listen to people who are lying to us. And finally, dogmatism. The confusion of facts with opinions. When those two things get conflated, you're listening into the wind. You know, somebody is bombarding you with their opinions as if they were true. It's difficult to listen to that. So here they are, 7 deadly sins of speaking. These are things I think we need to avoid. But is there a positive way to think about this? Dan tentu saja lebih-lebihkan menjadi kebohongan, dan kita tidak mau mendengarkan orang yang berbohong kepada kita, kan? Dan akhirnya dogmatisme mencampurkan fakta dengan pendapat. Ketika keduanya dicampur adukan, yang Anda dengarkan adalah lain. Ketika seseorang mencicar Anda dengan pendapat mereka seolah itu benar, sangat sulit mendengarkannya. Jadi inilah dia, 7 dosa dalam berbicara. Ini adalah hal-hal yang harus kita hindari, tapi apakah ada cara positif untuk menghindarinya? Yes, there is. I'd like to suggest that there are 4 really powerful cornerstones, foundations, that we can stand on if we want our speech to be powerful and to make change in the world. Fortunately, these things spell a word. The word is hail, and it has a great definition as well. Ya, ada. Saya ingin menyarankan 4 landasan penting yang bisa kita pegang agar perkataan kita terdengar kuat dan mampu membuat perubahan di dunia. Untungnya hal ini tereja menjadi hail dan sekaligus memiliki definisi yang hebat. I'm not talking about the stuff that falls from the sky and hits you on the head. I'm talking about this definition: to greet or acclaim enthusiastically, which is, I think, how our words will be received if we stand on these 4 things. So what do they stand for? See if you guess. Saya tidak berbicara tentang sesuatu yang jatuh dari langit dan mengenai kepala Anda. Tidak, saya berbicara mengenai definisi ini. Hail, untuk menyapa atau memuji secara antusias, di mana saya berpikir bagaimana kata bisa diterima bila kita berpegang pada empat ini. Jadi, mereka menjelaskan apa? Mari kita lihat apakah Anda bisa menebak. The H, honesty, of course. Being true in what you say, being straight and clear. The A is authenticity, just being yourself. A friend of mine described it as standing in your own truth, which I think is a lovely way to put it. The I is integrity, being your word, actually doing what you say, and being somebody people can trust. H, honesty, kejujuran. Jujur dengan apa yang Anda katakan sekaligus lugas dan jelas. A, authenticity atau ketulusan. Jadilah diri Anda sendiri. Teman saya mendefinisikan ini berpegang pada kebenaran yang Anda percaya. Suatu penjelasan yang bagus dan indah. I, integritas. Benar-benar melakukan apa yang kau katakan dan menjadi seseorang yang bisa dipercaya. And the L is love. I don't mean romantic love, but I do mean wishing people well. For 2 reasons. First of all, I think absolute honesty may not be what we want. I mean, my goodness, you look ugly this morning. Perhaps that's not necessary. Tempered with love, of course, honesty is a great thing. But also, if you're really wishing somebody well, it's very hard to judge them at the same time. Dan L adalah love, cinta. Maksud saya bukan cinta dalam arti romantis, tapi yang ku maksud berdoa untuk kebaikan orang. Ada 2 alasan. Pertama, saya rasa kejujuran absolut bukan yang sepenuhnya yang diinginkan. Misalnya, ya ampun, kamu jelek sekali pagi ini. Mungkin itu tidak perlu diucapkan. Tenangkan dengan kasih, tentu saja meskipun kejujuran adalah hal yang baik. Tapi juga, jika kamu berharap sesuatu yang baik pada orang lain, sulit untuk melakukannya bila Anda melakukannya sekaligus dengan menghakiminya. I'm not even sure you can do those 2 things simultaneously. So hail.
Also, now that's what you say, and it's like the old song, it is what you say, it's also the way that you say it. You have an amazing toolbox. This instrument is incredible, and yet this is a toolbox that very few people have ever opened. I'd like to have a little rummage in there with you now. Just pull a few tools out that you might like to take away and play with, which will increase the power of your speaking. Saya tidak yakin kalau bisa melakukannya bersama. Jadi, hail. Juga itulah yang Anda katakan seperti lagu lama. Itulah yang Anda katakan, itulah juga cara Anda mengatakannya. Kau punya kotak alat yang hebat. Instrumen ini begitu mengagumkan. Sayangnya, alat ini jarang dibuka oleh sebagian besar orang. Saya ingin menggeledah kotak alat itu dengan Anda dan mengeluarkan satu di mana Anda mungkin ingin bermain dengannya, sehingga bisa meningkatkan kemampuan berbicara Anda. Register, for example. Now, falsetto register may not be very useful most of the time, but there's a register in between. I'm not going to get very technical about this for any of you who are voice coaches. You can locate your voice, however. So if I talk up here in my nose, you can hear the difference. If I go down here in my throat, which is where most of us speak from most of the time. But if you want weight. Register contohnya. Falsetto sering terregister tidak terlalu berguna. Tapi ada yang terregister diantaranya. Saya tidak akan menjelaskannya secara terlalu teknis. Buat yang pernah melatih vokal, Anda bisa tahu apa suara Anda. Jadi bila saya berbicara dengan suara hidung, Anda bisa dengar bedanya. Jika saya menggunakan suara tenggorokan, ke bawah sini, di mana suara kebanyakan yang kita pakai. You need to go down here to the chest. You hear the difference? We vote for politicians with lower voices. It's true. Because we associate depth with power and with authority. That's register. Jika Anda ingin lebih berat, Anda perlu turun lagi ke bawah sini, menuju ke arah dada. Dengarkan perbedaannya. Kita memilih politisi dengan suara rendah. Itu benar, karena kita mengasosiasikan kedalaman dengan kekuatan dan otoritas. Itulah register. We have timbre. It's the way your voice feels. Again, the research shows that you prefer voices which are rich, smooth, warm, like chocolate. Well, if that's not you, that's not the end of the world, because you can train. Go get a voice coach. And there are amazing things you can do with breathing, with posture, and with exercises to improve the timbre of your voice. Then prosody. I love prosody. This is the sing-song, the meta-language that we use in order to impart meaning. It's root one for meaning in conversation. Lalu kita punya warna suara. Ini adalah bagaimana suara terdengar. Sekali lagi, riset menunjukkan kita memilih suara yang kaya, halus, hangat, seperti coklat panas. Tapi jika itu bukan Anda, itu bukan akhir dari kehidupan. Karena Anda bisa berlatih. Pergilah ke pelatih suara. Dan ada banyak hal yang mengagumkan yang bisa dilakukan dengan postur nafas dan latihan untuk melatih warna suara Anda. Lalu ritme bersajak. Saya suka itu. Ini adalah nyanyian. Meta bahasa yang kita pakai untuk memberi arti. Ini adalah hal penting untuk mengartikan pembicaraan. People who speak all on one note are really quite hard to listen to if they don't have any prosody at all. That's where the word monotonic comes from, or monotonous, monotone. Also, we have repetitive prosody now coming in, where every sentence says. Orang yang bicara pada satu nada yang sama cukup sulit untuk didengarkan bila tidak memiliki ritme yang bersajak sama sekali. Itulah dari mana kata monotonik berasal, membosankan atau monoton. Lalu kita juga memiliki pengulangan ritme bersajak, di mana setiap kalimat berakhir seperti tanda tanya. And this is a good word question.
when it's actually not a question, it's a statement. And if you repeat that one over and over, it's actually restricting your ability to communicate through prosody, which I think is a shame. So, Meski bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Dan bisa diulang lagi dan lagi. Itu sebenarnya membatasi kemampuan Anda untuk berkomunikasi dengan ritme sajak, di mana itu sangat disayangkan. let's try and break that habit. Pace. I can get very, very excited by saying something really, really quickly, or I can slow right down to emphasize. And at the end of that, of course, is our old friend, silence. Jadi, cobalah untuk dobrak kebiasaan itu. Kecepatan. Saya bisa jadi terlalu bersemangat dengan bicara begitu cepat. Atau saya bisa melambat dan memberi tekanan. Dan akhirnya tentu saja kawan lama kita, keheningan. There's nothing wrong with a bit of silence in a talk, is there? We don't have to fill it with ums and ahs. It can be very powerful. Of course, pitch often goes along with pace to indicate arousal, but you can do it just with pitch. Where did you leave my keys? Where did you leave my keys? It's a slightly different meaning in those two deliveries. And finally, volume. I can get really excited by using volume, sorry about that, if I startled anybody. Or I can have them really pay attention. Sedikit keheningan tidak ada salahnya dalam percakapan, bukan? Kita tak perlu mengisinya dengan atau itu bisa menjadi sangat kuat. Tentu saja, nada sering sejalan dengan kecepatan untuk menandakan semangat, tapi bisa terjadi hanya dengan nada. Di mana Anda meletakkan kunci saya? Atau, di mana Anda meletakkan kunci saya? Cukup berbeda artinya, disampaikan dengan berbeda. Dan akhirnya volume. Saya bisa menjadi sangat bersemangat memakai volume. Maaf bila mengagetkan Anda, atau saya bisa berbicara dengan sangat tenang. Some people broadcast the whole time. Try not to do that. That's called sodcasting. Imposing your sound on people around you carelessly and inconsiderately. Not nice. Of course, where this all comes into play most of all is when you've got something really important to do. It might be standing on a stage like this and giving a talk to people. Orang seringkali mengirim pesan broadcast, coba untuk tidak melakukannya, itu dinamakan sarkastik. Memaksa didengar ke orang sekitar Anda tanpa peduli dan perhatian tidak baik, bukan hal yang baik. Tentu saja hal ini sering terjadi saat Anda ada hal yang penting untuk dilakukan, mungkin di panggung seperti ini, dan menjadi seorang pembicara. Or it might be proposing marriage, asking for a raise, a wedding speech, whatever it is. If it's really important, you owe it to yourself to look at this toolbox and the engine that it's going to work on. And no engine works well without being warmed up. Warm up your voice. Mungkin saat Anda melamar seseorang, atau meminta kenaikan gaji, atau kata sambutan untuk perkawinan seperti itu. Jika benar-benar penting, Anda berhutang pada diri sendiri untuk kembali melihat kotak alat ini dan mesin yang akan bekerja. Tak akan ada mesin yang bekerja dengan baik tanpa dipanasi. Latihlah suara Anda. Actually, let me show you how to do that. Would you all like to stand up for a moment? I'm going to show you the 6 vocal warm-up exercises that I do before every talk I ever do. Anytime you're going to talk to anybody important, do these. First, arms up. Deep breath in and sigh out. Like that. One more time. Coba saya tunjukkan kepada Anda. Bisakah Anda semua berdiri sebentar? Saya akan menunjukkan Anda 6 latihan pemanasan vokal yang saya lakukan setiap kali akan berbicara, terutama saat ingin berbicara dengan seseorang yang penting.
Pertama, angkat tangan. Ambil nafas yang dalam dan keluarkan begitu. Begitu sekali lagi. Very good. Now we're going to warm up our lips. We're going to go bop, 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 bop. Very good. And now, just like when you were a kid. Now your lips should be coming alive. We're going to do the tongue next with Sekarang kita akan pemanasan bibir kita dan kita akan latihan ba. Bagus sekali. Sekarang seperti saat Anda kecil, sekarang bibir Anda harusnya sudah lebih lemas. Selanjutnya adalah lidah. Exaggerated la 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 la. Beautiful. You're getting really good at this. And then roll an R. That's like champagne for the tongue. Selanjutnya adalah lidah dengan bilang la. Bagus. Anda hebat juga ternyata. Dan lalu tekuk R. Itu untuk sampahnya. Itu adalah sampahnya untuk lidah. Finally, and if I can only do one, the pros call this the siren. It's really good. It starts with we and goes to or. The we is high, the or is low. So you go wee. Oh, wee. Fantastic. Give yourselves a round of applause. Take a seat. Thank you. Next time you speak, do those in advance. Terakhir, bila saya bisa melakukan sesuatu, para pro menyebutnya sirine. Bagus sekali. Dimulai dengan wi, lalu jadi au, wi jadi tinggi, aunya rendah, lalu menjadi wi au. Fantastis. Beri tepuk tangan untuk Anda. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Now, let me just put this in context to close. This is a serious point here. This is where we are now, right? Lain kali ingin berbicara, lakukan itu sebelumnya. Jadi saya akan tutupnya dengan merangkum. Ini adalah poin yang penting. Ini adalah di mana kita sekarang, kan? We speak not very well into people who simply aren't listening in an environment that's all about noise and bad acoustics. I have talked about that on this stage in different phases. What would the world be like if we were speaking powerfully to people who are listening consciously in environments which are actually fit for purpose? Cara bicara kita tidak terlalu baik, dan orang tidak akan mendengarkan di lingkungan yang begitu berisik dan penuh gangguan. Saya sudah bicarakan itu di fase yang lain yang berbeda. Bagaimana dunia akan menjadi bila kita berbicara dengan lantang kepada orang yang mendengarkan secara sadar di lingkungan di mana penuh dengan tujuan. Or to make that a bit larger, what would the world be like if we were creating sound consciously and consuming sound consciously and designing all our environments consciously for sound? Atau membuatnya sedikit lebih besar, akan seperti apa dunia ini bila kita menciptakan suara dengan penuh perhitungan dan mengkonsumsi suara dengan perhitungan yang sebanding pula, dan mendesain semua lingkungan secara sadar untuk suara. That would be a world that does sound beautiful, and one where understanding would be the norm, and that is an idea worth spreading. Thank you. Ini akan tentu menjadi dunia yang begitu indah, dan satu di mana pengertian menjadi sebuah kenormalan, dan itu adalah ide yang perlu disebarkan. Terima kasih.